Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiansa Pratama dengan NIM 2302127173. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu uji kualitas data, yaitu yang pertama uji validitas dan uji reliabilitas. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Kami menggunakan aplikasi SPSS Statistik. Nah, begini halaman depan dari aplikasi SPSS Statistik tersebut. Baik, kita langsung saja ke news data. Nah, di sini terdapat banyak tabel variabel. Kita harus memasukkan data yang telah kita buat dari awal. Kita ambil dari Excel data yang sudah kita temukan. Nah, di sini sudah terdapat beberapa data yang mau kita uji. Baik, di sini terdapat 5 pertanyaan, yaitu pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, pertanyaan 5, dan 20 orang responden kuesionernya. Dan ini semua total dari responden yang telah menjawab. Nah, yang pertama gitu kita harus uji validitas. Sebelum kita masuk ke uji validitas ini, kita harus mengetahui apa itu uji validitas. Uji validitas menilai sejauh mana pertanyaan-pertanyaan ini mengukur variabel yang diinginkan dan sejauh mana hasil pengukuran tersebut mencerminkan kebenaran dari apa yang diukur. Data yang baik adalah data yang valid. Adapun konsep dasar dari uji validitas yaitu yang pertama, uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalidan angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah data yang valid. Nah, maka di sini kita harus menguji kevalidan data dari data yang kita peroleh ini. Yang pertama langkah pertama kita harus ke menu analisis, ke correlate dan bivariate. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi dijadikan dalam bentuk variabel, dipindahin ke kolom variabel. Dipindahin satu persatu, jangan ada yang terbalik. Nah, setelah kita pindahin, kita pencet OK. Nah, kita langsung dapat korelasi dari data dari uji kevalidan data tersebut. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan yang pertama, sebelum kita menentukan apanya, adapun kriteria pengujian uji validitas ini yang pertama yaitu menggunakan nilai signifikan atau value. Nilai signifikan yang pertama yaitu nilai signifikan kurang dari 0,05 berkesimpulan yaitu valid. Dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 berkesimpulan tidak valid. Maka dari data yang setelah kita uji kevalidannya di sini, kita perhatikan di kolom signifikannya. Ini semua data kita dari pertanyaan pertama kurang dari 0,5 itu kurang dari 0,01, kurang dari 0,01, kurang dari 0,01, kurang dari 0,01, kurang dari 0,01.
Maka dapat kita simpulkan data yang kita uji ini merupakan valid untuk dijadikan sebuah data penelitian. Nah, setelah langkah ini kita akan menguji uji reliabilitas. Nah, sebelum masuk ke uji reliabilitas ini, kita harus mengetahui apa itu uji reliabilitas. Uji reliabilitas menunjukkan sebuah nama instrumen pengukuran memberikan hasil yang stabil dan konsisten jika diulang-ulang. Instrumen yang reliable dapat diandalkan untuk mengukur variabel dengan cara yang konsisten. Uji reliabilitas dilakukan setelah data dinyatakan valid. Nah, setelah data kita dinyatakan valid tadi, kita dapat menguji reliabilitasnya. Kita langsung masuk ke analisis. Kita cari masuk ke menu scale ke reliability analysis. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi dipindahin ke kolom item. Pertanyaan 1 dipindahin, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, pertanyaan 5, dan totalnya. Nah, kita langsung ke OK. Nah, di sini kita telah dapatkan hasilnya, yaitu reliability statistiknya. Nah, adapun sebuah uji reliabilitas itu dinyatakan berhasil, yaitu menurut Imam Ghazali variabel dikatakan reliable apabila nilai korban alfanya lebih besar dari 0,60. Nah, kita dapat perhatikan dari reliability statistiknya, yaitu korban alfanya lebih besar dari 0,60, yaitu 0,792. Maka dapat kita simpulkan uji variabilitas ini, uji reliabilitas ini berhasil dan bisa untuk dijadikan sebuah instrumen penelitian. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mempelajari itu adalah uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang akan kita bahas pertama itu adalah uji normalitas. Nah, di sini saya memiliki data, yaitu berupa variabel bebasnya itu X1-nya umur, X2-nya itu adalah lama waktu pemanasan dalam menit. Kemudian variabel terikatnya atau Y, lama ketahanan berolahraga. Kemudian di sini ada data view yang sudah disajikan, yaitu berupa berjumlah 20. Kemudian di sini kita langsung saja untuk menganalisanya, yaitu dengan regresi, kemudian linear. Kemudian untuk independence-nya itu kita masukkan umur, kemudian lama waktu pemanasan. Kemudian untuk dependennya kita masukkan yang ketahanan. Kemudian kita lanjut ke statistik. Di statistik kita aktifkan collectionary diagnostic. Continue. Kemudian di bagian plot kita masukkan thresh ID di X dan juga thresh ID di Y. Kemudian jangan lupa untuk aktifkan histogram dan normal probability plot. Kemudian kita continue. Selanjutnya itu di bagian save kita aktifkan unstandardized. Kemudian kita continue. Selanjutnya kita tekan OK. Oke. Di sini sudah muncul data-datanya yang akan kita interpretasikan. Nah, untuk yang pertama yang akan kita uji adalah
uji normalitas ini kita lakukan untuk menguji apakah data kita ini normal atau tidak. Uji normalitas ini untuk menunjukkan apakah data yang didistribusikan itu normal atau tidak. Itu artinya jika distribusi tidak normal, hasil dari interpretasi analisis statistik itu tidak valid. Jadi untuk mengetahui apakah hasil dari uji data kita ini benar itu bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu dari histogram. Jadi apabila histogram itu menunjukkan lengkungan seperti gunung seperti ini, itu menandakan bahwasannya data yang kita analis itu normal. Kemudian kita bisa lihat dari prop. Nih prop. Apabila titik-titik ini mengikuti garis lurus ini, itu bisa dikatakan bahwasannya data kita itu tadi juga normal. Jadi untuk uji yang ketiga yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi teman-teman bisa membawa data tadi, kemudian dianalisis, kemudian di non-parametric test, legasi dialog, kemudian satu sampel, kemudian bawa analysis residual ini ke sini, ke bagian tes variable list, lalu ditekan OK. Nah, nanti dia akan muncul di sini one simple Kolmogorov-Smirnov. Jadi dari one sample Kolmogorov-Smirnov test ini dikatakan bahwasannya apabila tingkat signifikannya itu di atas 0,05 atau lebih dari 0,5 itu bisa dikatakan normal. Tapi karena data kita ini adalah 0,200, jadi data kita yang kita buat ini adalah data normal. Dapat kita simpulkan dari uji normalisasi, yang pertama itu adalah histogram, yang ini tadi. Jadi dari data histogram, apabila dia membentuk gunung seperti ini, itu dapat dikatakan normal. Kemudian dari plot dapat dikatakan normal apabila titik-titiknya ini mengikuti garis diagonal. Kemudian yang terakhir, dari sampel Kolmogorov-Smirnov test dapat dikatakan normal apabila tingkat signifikasinya itu lebih dari 0,05. Dari data yang kita uji, tingkat signifikasinya itu adalah 0,200. Jadi interpretasi yang dapat saya ambil dari data tersebut adalah variabel-variabel yang ada itu menunjukkan bahwa model regresi yang diuji berdistribusi normal. Baik, selanjutnya kita akan membahas uji yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Nah, cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan melihat besarnya nilai FIV atau Variance Inflation Factor. Nah, jika FIV di bawah atau kurang dari 10 dan tolerance value di atas 0,1 atau lebih dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Tujuan dari uji multikolinearitas ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat dua atau lebih variabel bebas yang berkorelasi secara linear. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi di antara variabel. Jika terdapat multikolinearitas dalam data, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat menjadi terganggu. Jadi dari data yang sudah kita buat tadi, dapat kita lihat di sini
statistik FIF-nya, oke sebentar ya, dapat kita lihat bahwasannya statistik FIF-nya itu adalah 1,034. Berarti statistik FIF ini kurang dari 10. Nah, kemudian toleransinya itu 0,967. Di mana tadi kalau misalnya lebih dari 0,1 itu lewat dari toleransinya. Jadi apa yang dapat saya interpretasikan adalah berdasarkan dari tabel 4.1 diketahui bahwa nilai FIV yaitu X1 variabel umur siswa dan variabel lama waktu pemanasan X2 adalah sebesar 1,034 yang dimana ini kurang dari 10 dan nilai tolerance value 0,97 yaitu lebih dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut menunjukkan tidak terjadi yang namanya multikolinearitas. Oke, selanjutnya itu yang ketiga itu ada uji heteroskedasitas. Jadi untuk uji heteroskedasitas ini kita bisa menggunakan ini teman-teman, scatter plot. Nah, scatter plot ini yang kita gunakan untuk menguji heteroskedasitas. Nah, jadi tujuan dilakukannya uji heteroskedasitas ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Nah, model regresi yang baik adalah jika tidak terdapat gejala heteroskedasitas pada hasil analisis regresi yang dilakukan. Jadi, jika teman-teman lihat di scatter plot di sini ada titik-titik ini kan. Nah, titik-titik ini menggambarkan bahwasanya tidak menyusun pola seperti garis, gelombang ataupun pola-pola lain. Nah, jadi berdasarkan grafik dari scatter plot yang kita hasilkan teman-teman dari data tadi, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dia, nggak membentuk pola, nggak membentuk apapun. Tersebar baik di atas, nih, di bawah atau di sekitar angka 0. Nih, ini angka 0. Jadi dia nggak hanya di angka 0 aja, nggak, jadi dia tersebar. Nah, selain itu penyebaran titik-titik juga tidak membentuk suatu pola, sehingga diambil kesimpulan bahwa gejala heteroskedasitas pada model regresi yang kita gunakan itu nggak ada gitu. Jadi tidak terdapat gejala heteroskedasitas. Baik, sekian. Baik, saya Alfarik Muhammad Dwinanda dengan NIM 230212770. Di sini saya akan membahas tentang uji analisis regresi berganda. Di sini saya akan memakai data yang dimana sudah diuji oleh uji asumsi klasik sebelumnya. Sebelum itu, tujuan dilakukan uji analisis regresi berganda ini adalah untuk memahami hubungan antara satu variabel dependen atau variabel yang dijelaskan dan dua atau lebih variabel independen atau variabel prediktor. Uji analisis regresi berganda membantu menentukan apakah ada hubungan signifikan antara variabel-variabel tersebut dan sejauh mana variabel-variabel prediktor berkontribusi dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nah, di tabel ini, di dalam tabel koefisien ini dapat kita ketahui konstan yaitu min 6,105, umur 1,178 dan lama waktu pemanasan yaitu 2,780. Interpretasinya yaitu melalui uji analisis regresi berganda diketahui bahwa X1 atau umur dan X2 atau lama waktu pemanasan sebagai variabel bebas mempengaruhi lama ketahanan berolahraga sebagai Y. Sebagaimana yang ditujukan nilai A sebesar min 6,105 merupakan konstanta atau kadar saat variabel waktu siswa berolahraga belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu umur siswa atau X1 dan lama waktu pemanasan atau X2. Dengan adanya B1 sebesar 1,178 menunjukkan bahwa dengan mempertahankan nilai X2 tetap, diperkirakan durasi berolahraga akan meningkatkan sekitar 1,178 menit untuk setiap tahun bertambahnya umur siswa
dan B2 sebesar 2,780 menit untuk setiap unit peningkatan dalam lama waktu pemanasan. Sehingga kita dapat ketahui persamaannya yaitu Y sama dengan min 6,105 ditambah 1,178 X1 ditambah 2,780 X2. Baiklah, sekian dari uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji analisis regresi berganda dari kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.